Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian bayangkan ketika jalan di desa kita diperbaiki, sekolah direnovasi, atau bantuan sosial dibagikan? Menurut kalian, uangnya dari mana? Apakah muncul begitu saja? Tentu tidak. Semua itu sudah direncanakan dengan matang dalam sebuah sistem yang disebut APBD, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, supaya kita benar-benar paham bagaimana prosesnya, mari kita bahas bersama mulai dari pengertiannya, strukturnya, sampai bagaimana siklusnya berjalan setiap tahun. Apa itu APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mengatur seluruh pemasukan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk APBD. Artinya, APBD bukan sekedar rencana biasa, namun memiliki kekuatan hukum. Kalau diibaratkan, APBD itu seperti anggaran rumah tangga. Bedanya, ini adalah rumah tangga sebuah daerah, dan uang yang dikelola adalah uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus transparan dan bertanggung jawab. Nah, setelah mengetahui apa itu APBD, kini muncul pertanyaan, apa saja yang ada di dalamnya? Secara umum, APBD terdiri dari 3 bagian besar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pendapatan daerah. Setiap pengeluaran tentu harus ada pemasukan. Begitu juga dengan pemerintah daerah. Pendapatan daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan dana dari pemerintah pusat. Bayangkan, sebuah kabupaten dengan banyak tempat wisata. Pajak hotel dan restoran yang mengganggu wisatawan menjadi pendapatan asli daerah. Ditambah lagi dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi, dari sini sumber tenaga pembangunan itu berasal. Nah, setelah mengetahui mana uangnya datang, sekarang kita lihat kemana uang itu pergi. Inilah bagian yang paling sering kita rasakan dampaknya, yaitu belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai contoh, ketika jalan desa diperbaiki, itu berasal dari belanja modal. Ketika guru menerima gaji, itu termasuk belanja operasi. Ketika terjadi banjir dan pemerintah memberi bantuan darurat, itu termasuk belanja tidak terduga. Artinya, setiap fasilitas yang kita gunakan hari ini sebenarnya adalah hasil dari belanja APBD. Namun, bagaimana jika pendapatan dan belanja tidak seimbang? Nah, di bagian ketiga inilah berperan. Nah, inilah peran dari pembiayaan daerah. Pembiayaan berfungsi sebagai penyeimbang anggaran. Sebagai contoh, jika tahun sebelumnya ada sisa anggaran, maka bisa digunakan kembali. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan dana, pemerintah dapat mencari pembiayaan sesuai aturan. Dengan kata lain, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil. Nah, setelah memahami isi atau strukturnya, sekarang kita lihat bagaimana proses APBD itu berjalan dari awal sampai akhir. APBD tidak muncul secara instan. Ada proses panjang yang dilalui setiap tahun. Tahap pertama adalah perencanaan. Di bawah kekuasaan pemerintah menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Setelah itu, masuk ke tahap penyusunan dan pembahasan bersama DPRD. Di sini terjadi diskusi, evaluasi, dan penyesuaian. Kemudian, jika sudah disepakati, masuk ke tahap penetapan menjadi peraturan daerah. Setelah resmi ditetapkan, barulah masuk ke tahap eksekusi. Nah, di sini program pembangunan mulai berjalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua penggunaan dana diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar tetap transparan dan tidak disalahgunakan. Setelah semua selesai, siklus ini kembali lagi ke tahap perencanaan untuk tahun berikutnya. Artinya,
APBD adalah proses yang terus berulang setiap tahun. Jadi, jika kita rangkum secara sederhana, APBD adalah pembangunan daerah yang dibangun. Di dalamnya ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan semuanya berjalan melalui siklus yang terencana dan terkontrol. Sekarang kita tahu bahwa setiap jalan yang dibangun, sekolah yang rekreasi, dan bantuan sosial yang diberikan, semua itu melalui proses yang panjang dan terstruktur dalam APBD.